maupun ini ada di masyarakat, intinya pada saat kita tuh mau pertolongan persalinan, segala sesuatunya harus disiapkan, termasuk untuk resiko nanti harus resusitasi. Oke. Ada juga itu, tapi sekarang sudah nggak dipakai, namanya dengan delay. Coba dibuka di Google. Delay section untuk bayi baru lahir. Iya. Ada? Ini Bu. Nah, iki yang iki. Sekarang kita pakai yang ini. Nah, yang gini, yang tabung itu sekarang jarang dipakai karena resikonya nanti kesedot ke nakesnya. Oh, itu pakai dulu gitu Bu. Ya, jadi ini saya ada ininya ke mulutnya nakesnya. Oh. Ya. Ya. Terus yang ini nanti masuk ke dalam hidung sama mulutnya bayi. Nah, kalau dulu pakai ini karena memang tidak dianjurkan, ya. Yang belakang kelihatan enggak? Enggak. Bentuknya ngene iki, ya makanya mau googling wah. Namanya ini delay section ya. Ini ada tabungnya. Kemudian ini ada dua selang. Nah, selang yang ada hijau-hijaunya ini nanti ke mulut nakesnya. Yang biasa ini, yang ada ini ada seperti ya ada lubang-lubangnya sampai sini nanti ke dalam mulut sama hidung bayi. Nah, ini dulu ya kita sambil dulu kita sedot. Makanya kadang kalau konsentrasinya tidak bagus, bisa kebuantaran masuk ke dalam mulut. Ya. Makanya ini sudah tidak dianjurkan. Tapi kalau memang tidak ada, pakai ini tapi harus hati-hati. Kayak nutup bensin. Ya. Hati-hati. Mungkin nanti ini bisa disaring pakai kasa dulu. Biar nanti nggak langsung masuk ke mulut. Kita nggak tahu loh ya, kalau di daerah mana itu nggak ada, kita harus tahu loh ya. Jadi makanya nanti kalau misalkan mau nyedot itu harus hati-hati. Pastikan masuk dulu baru disedot. Nah, kadang itu apa males, gengsi itu lah iso konsentrasi akhirnya lah iso. Wes itu ya. Oke, saya akan mulai. Sebenarnya kalau prinsipnya nggak steril banget, ya. Kalau mau ini bersih boleh. Agak sih kan. Steril titik. Jadi Pak Didi Om Didi ya. Ini punya ya yang melahirkan ya. Oke. Nah, ini kita pasang bantal di sini. Kira-kira itu 2-3 cm. Untuk nanti build up hiperekstensinya ya. Nah, ini kita pasang di perut ibunya, betul kan ya? Nah, setiap mau melahirkan kan ada bantal di sini ya. Nah. Oke, persiapannya saya pakai apron. Kalau misalnya mau pakai goggle boleh, kacamata, pakai face shield boleh ya. Kita pakai apron yang disposable. Bu, ini penolongnya berapa orang? Ingat,
Kalau kita itu mau menolong ibu bersalin, minimal harus ada berapa tangan? 2. 4 tangan. 4 tangan. 6 tangan. Ya, 6. 1 untuk nolong ibunya. Dulu Bu bidan-bidan itu kendel-kendel ya, 1 orang itu ya, berarti karena dulu masih multi talenta, awakmu ra iso multi talenta. Saya nggak mengecilkan Genji, tapi Genji itu luar biasa. Satu nanti kalau berdasarkan seperti ini ibunya kan masih tolong ya, karena dia masih kalah 3 ya. Kemudian yang kedua ini bisa 1 orang di sini dulu, kemudian bisa sambil nanti ngomong ke keluarganya, tetapi sebenarnya dibantu di sini. Kalau 1 orang itu kita harus benar-benar sudah menguasai, dan memang ini butuh untuk advance khusus, nanti ada sih untuk pelatihannya ada ya. Pelatihan nggak dari mana? Nah ini belum panas. Nah ini panasnya kita nyalakan dulu. Kita ini hanya lampunya aja yang nyala. Kalau mau powernya ini di sini. Nanti ini akan muncul, namanya ini adalah infant warmer. Contoh ya. Infant warmer. Ya ini infant warmer. Jadi lama-lama dia akan naik. Nah, infant warmer sama harus disiapkan 30 menit sebelum digunakan. Ya, nanti kalau misalkan proses SC ya ini sudah dinyalakan dulu. Alat-alat sudah disediakan. Ya. Ini termasuk juga ini apa? Oximetri. Bayi ini nanti sampai ini gede ini jadi setelah kecil, tapi kita belum punya ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa. Amin. Oke. Sudah. Saya anaknya kolom ya. Saya pakai bayi besar aja ya. Ini sebenarnya prosesnya tuh sudah di sini. Nanti ada yang menolong. Saya butuh kasas. Saya butuh bengkok. Kok air bos. Kasas. Itu sama bengkok ya? Nah, saja ini ngene gitu, tidak perlu tarik di dalam. Karena dia sudah steril di sini. Hanya ini kan kita sediakan steril. Ini kalau mau pakai yang nggak hijab, yang cowok-cowok pakai ini boleh. Ya, ini nggak apa-apa sih di sini kan. Saya nunggu kasa dulu, karena saya nanti mau evakuasinya pakai kasa dulu. Sama gunting, tapi mungkin tidak ada ini ya. Nanti gunting apa? Selain sama untuk gunting tali pusat itu. Gak usah ya, itu ada di materi tas ya. Sambil aja. Nanti silakan mencoba. Saya jam 12 kurang sempat mungkin izin ya. Nanti jam 12:30 kalau perkenalan dengan direktur baru. Direktur baru. Saya kan kasarnya tuh butuh tuku ini ya. Dan aku ini gak dewe rek, masya Allah. Tidak pas nganggur, gak ada pasien lagi. Bungung iki apa ibu jenenge? Sah. Ini kan sudah ada ya, ini kan nggak perlu ya. Kalau dilaci aja. Nah, sebenarnya segala macam ini bisa dilaci, nggak mumbruk di atas ya. Oke.
dilihat dia bisa nangis atau tidak. Kalau bisa nangis, Apgar normal. ya, apapun tadi pengkajiannya sebelumnya, entah itu prematur, kan sebelum melahirkan, apakah bayinya cukup bulan? Ya, pengajiannya ya. Ya. Apakah kalau misalkan sudah ada ketubannya pecah, itu ketubannya keruh atau tidak? Nah, kalau misalkan dia salah satu iya, kita sudah ready untuk resusitasi. Oke. Nah, kalau misalkan tadi air ketubannya keruh, kemudian sebenarnya dia prematur, tapi langsung nangis, ya alhamdulillah selamat awakmu. Kita harus ada ini yang kita khawatirkan kan tidak bisa nangis, karena kalau tidak bisa nangis berarti AS-nya akan jelek. Ya, nah begitu bayi gini kita lihat AS tadi. AS itu satu kali pandang 1 detik kita harus bisa mendeteksi. Makanya berapa kali nangis, berapa ininya, tidak bisa. Pokoknya bayinya nangis kuat. Ya, A awareness. Apakah merah semuanya? Nah, kalau badannya saja berarti 1 kan ya? Ya. Nah, gitu. Otomatis gak nangis lagi. Nah, sudah ini. Nah, kalau nggak nangis, tali pusat jangan dipotong dulu. Biar masih bisa mensuplai Oksigen. ke Bayi. bayi. Dan memang secara fisiologis itu masih bisa 5 menit mensuplai oksigen ke bayi. Dimaksimalkan. Karena setelah 5 menit nanti jonjo-jonjo daripada plasenta itu sudah mulai persiapan mengelupas. Oke. Nah, ini sebelum 5 menit. Oke, bayinya kita bersihkan dulu supaya ya. Nah, ini belum nangis loh ya. Kalau nangis nggak masalah ya. Tapi belum dipotong tali pusatnya. Kita coba untuk apa? Kalau memang ada mekonium, pastikan kasa ini nanti masuk. Jangan langsung pakai ini. Ya, kalau ada mekonium loh ya, itu banyak keluh loh ya. Ya, karena kita harus lagi-lagi mesti ada apa ya? Ya mekonium itu ya, kayak ingin aku ngomong kalau enggak itu ya cairan yang sangat pekat hijau loh ya. Nah, kita nggak perlu langsung pakai ini karena nanti akan menyumbat di sini. Ya, kita pastikan. Nah, mulutnya dibuka. Cowok boleh dari atas gini boleh ya, nyuwunnya pakai gini karena ini kadang mahasiswa itu karena ini boleh langsung dinenek longai enggak, nanti kalau bayi nggak isok ngono ya harus dibuka ditekan dicowok. Nah, kalau mulut digini kan dibuka ya. Nah, buka. Nah, pastikan ini begini posisinya, kemudian kita samping kanan kiri. Oke, kalau nanti tidak ada, udah dibersih nggak ada, mau kotor lagi, kita pastikan lagi ngambil lagi. Ya, kanan kiri kanan. Nah, sambil ini sambil ditepuk-tepuk. Namanya dirangsang taktil. Kalau belum nangis dan pastikan itu bersih. Kalau di rumah sakit, boleh langsung di section pakai ini. Ya, ini kurang ini. Boleh pakai ini, ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya posisinya membawa. Oke, ya. Ini apa dulu yang di section? Mulut atau hidungnya? Mulut. Kenapa kok mulut? Karena mekanisme. Pernapasan yang paling besar itu dari mulut sebenarnya, bukan dari hidung. Jadi kita buka mulutnya, ya. Ini masuk 5 cm. Tangan kita begini. Cowok masuknya kemana? Lurus dulu. Ya. Nah, pada saat masuk ini ditekuk. Ditekuk ya di patenya lah ya. Ini kan bisa menekan ini. Ya. Masuk, kemudian baru nanti ini saya putar, saya tarik. Oh ya. Nah, dengan berarti kan aku nggak coba praktekkan ya. Nah, terus lagi ini saya ini kan masuk ke sini, putar sampai ditarik dibuka, ya. Sini, putar, tarik dibuka. Paham? Paham. Sampai nanti bersih tidak ada. Nah, kalau misalkan nggak ada, ini Bu gimana? Pakai section ini. Kalau yang dilihat tadi tidak dianjurkan.
Ya, sama. Jadi ini sebelum masuk dikempaskan dulu. Ya, dikempaskan dulu. Ini mulutnya dicowok. Ini buang. Oke, masuk lagi ke sini. Buang. Kemudian ini, ya, ini, ya, buang. Kalau sudah ke hidungnya, hidungnya cukup 3 cm. Bu, ini kalau segini tuh hidung bayi bisa masuk, Bu. 3 cm saja bisa, kan dia melar. Ya. Kalau tadi pakai section boleh, sama juga 3 cm. Pada saat masuk, ini dimasukkan begini, ya, hidung ya, begini ya. Nah, nanti enggak masukkan, nanti diangkat pelan sambil kita buang. Ya, kalau section juga sama. Masuknya kita tekan dulu. Nanti kalau misalkan sudah ini kita buka. Ulangi beberapa kali, 2-3 kali boleh. Ya, sampai bayi ini nanti jalan nafasnya paten. Memang tadi saya bilang 5 menit ya, itu batas ya. Tapi kalau misalkan kira-kira kalau kita section gini waktunya berapa? Seret 30 Detik. detik. Ya, karena kita hanya punya waktu 2 menit. Ya. Nah, kalau sudah nangis, ya sudah, potong tali pusatnya. Tinggal kita keringkan, ya. Kita ini apa itu jenenge, kalau misalkan ini dikeringkan apa, kita bungkus. Nah, ini ada 2 anduknya. Setelah kita keringkan, yang basah ini kita buang. Tinggal anduk yang satunya. Jadi jangan sampai yang basah ini tetap melekat di badan bayi. Langsung dimandikan, Bu? Tidak boleh. Ya, nimbang aja tidak boleh kok, nanti nimbangnya nunggu 1 jam setelah semua proses itu stabil. Nah, masalahnya sekarang kalau sudah kita ini seperti ini, dia tidak bisa nangis. Apa yang kita lakukan? Resusitasi. Tetap langsung potong tali pusatnya. Nggak mungkin kok kamar-kamar ibu ini kan nggak mungkin ya. Tetap potong tali pusat sambil ngomong, Bu, ini bayinya belum nangis, kami mau melakukan tindakan, ibu berdoa ya, mudah-mudahan bayi cepat nangis ya, Bu. Wah, ibu ganteng kok. Kita jangan panik, Bu, ini berasa dulu. Ya, jangan ya. Nah, dan kita resusitasinya ini adalah masih di ruangan tersebut. Tapi jangan sampai ibunya melihat langsung. Jadi kalau misalkan kesalahannya di sini, mungkin pojok di sana. Makanya kan ini selalu ada di pojokan. Yang ibunya tidak bisa melihat, tapi masih di dalam ruangan. Oke. Nah, kalau sudah, maka lakukan rangsang taktil sekali lagi. Benar-benar nangis deh, ayo nangis deh, ayo nangis deh, ya. Nah, ada yang dikepuk begini, ya. Ayo nangis, tidak apa-apa, sampai kita bersihkan, ya. Terus ini, yang ini kita buang. Kalian sudah basah, ya. Sudah kita buang di bawah. Belum bisa nangis, otomatis satu dan sebagainya. Ini ada yang pasang secukup, satunya pasang secukup ya. Oh, belum ada detak jantungnya ya, karena memang alveolnya belum mengembang. Nah, dan prinsip di sini adalah kita bukan menghentakkan jantung, tapi adalah mengembangkan alveoli dulu. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita ini tetap bungkus meskipun ini sudah ada. Nah, dadanya dibiarkan terbuka. Kemudian kita lakukan ventilasi positif. Oke, ini 1 orang boleh, 2 orang. Nah, jangan lupa ini hidung. Ini sebenarnya kalau saya itu lebih suka ini karena ada ini nanti apa pasang infus segala macam orang penolong kedua. Kalau misalkan nanti butuh obat, nanti kan di ventilasi kedua itu kan butuh dimasukkan obat di bagannya ya. Posisi C, tangannya C. Pastikan ini tidak sampai ke mata, karena nanti akan merusak mata apalagi konsentrasi. Nah, ya. Nah, ini
pastikan C, kemudian coba ventilasi. Nah, kalau saya ini begini, tangan saya C, yang satunya saya hanya memastikan saya gentle di sini aja. Ada yang begini, nah, yes. Ini nggak benar. Yang penting ini C dulu. Nah, tangan saya enggak kemana-mana. Ini C, terus kemudian ventilasi 2 kali. 1, 2, lihat dadanya. Dada harus mengembang, ya, harus terangkat begini dadanya. Kalau tidak, berarti posisi salah. Iya. Ya. Atau apakah masih ada mekonium? Ya paling enggak ya kita pastikan sudah tidak ada, tapi bisa saja. Makanya kalau nanti pada saat membersihkan itu harus benar-benar bersih. Kalau emang dipastikan kayak apa kalau di mekonium, sebelum ventilasi ini kita pastikan kita bersihkan lagi boleh. Nah, kalau misalkan sudah ventilasi kali 1, 2, nah dadanya naik sudah benar. Maka kita lakukan ventilasi pertama. Ya, dalam waktu 60 detik 60 detik nanti harus ada 40. Satu yang pertama adalah 30 detik dengan 20 ventilasi. Nah, kalau saya belajar tuh 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas. Nanti kalau sudah pinter ya tangannya otomatis. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Ya, kalau misalkan sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ini tidak perlu dikasih oksigen, udara bebas saja. Karena memang fungsinya adalah untuk mengembangkan alveoli. Ya nanti tekanannya nggak terlalu tinggi. Nanti kalau sudah mengembang, baru nanti dipasangkan oksigen. Oke. Nah, setelah ini 20 kali kita buka. Ya sudah bisa bernafas sebentar atau belum? Belum. Nah, iki wis kita disi-disian kalau malaikat kan ya. Iya. Ya, makanya kalau sudah seperti ini wis yang satunya mesti energi ini. Nah, kalau ini nanti yang satunya pegang stetoskop, oh sudah ada denyut jantungnya, ya. Kalau sudah ada dan bayinya sudah melekat-lekat begini, tidak usah tapi dirangsang taktil lagi aja. Tapi kalau misalkan lagi aja, apa lagi? 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 20. Nah, kalau nangis ya sudah selesai. Nanti tinggal pasang oksigen aja. Oksigen nanti menyesuaikan dengan anti dokter. Ya. Kalau di rumah sakit yang resusitasi ini dokter anaknya, jadi kita hanya bantuin aja, Mbak pasang infusnya dan segala macam. Tapi kita juga dilatih untuk ini sebagai nakes, jaganya kalau misalkan tidak ada. Ya, jadi nggak ada alasan, nggak ada dokter anaknya jangan layar dulu bu. Nggak boleh seperti itu, semuanya harus bisa. Ya, tapi yang mimpin kalau misalkan ini ya dokter anaknya, ya. Tuh. Nah, kalau sudah selesai, nah kalau tidak nangis bu, gimana? Resusitasi. Caranya gimana resusitasi? Ini. Berarti ini apakah bisa kita sendiri bu? Bisa. Tapi lebih baik berdua. Iya. Ya, coba dok, kamu kesini, kamu yang bagian-bagian. Nanti saya bagian resusitasi. Jadi nanti caranya saya pijat 3 kali, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2 dulu ya, yang nomor. Nah kamu yang bagian-bagian, ya nanti ini andai kan temannya sudah pakai handscoon ya, karena semuanya sudah ready pakai handscoon. Nah caranya gimana? Ini dibuka, tangan saya di bantalannya di jangan gini kok ya, nggak boleh, harus gentle. Ini kemudian di tengah-tengah puting, kanan kiri. Jempol jari saya lagi 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Hati-hati jangan terlalu karena nanti bisa mematahkan tulang rusuknya. Ya, 2-3 cm saja. Jadi tekanannya kita harus pastikan bahwa ini adalah bayi, ngono lho ya. Iya. Oke. Nah, sampai seberapa? 30 menit.
Enggak, 15 saja sudah cukup. Nanti dilihat. Nah, sudah. Kalau misalkan tidak bisa lagi, tetap bagging sambil yang ini sudah ke ibunya persiapan untuk merujuk. Ibunya udah selesai ya? Iya. Oke. Kalau terpaksa satu orang, Bu, gimana? Terpaksa satu orang loh ya. Berarti kita pakai apa? 2 jam. 2 jam. Dari Ya. Kita ada di sini. Udah. 1. Ini kita 2, 3. Ya. Yes, ini malaikat mau berhalangan. Kalau terpaksanya kita harus satu orang. Iya. Sudah ada pertanyaan. Nah, nanti kalau misalkan kalau nggak nangis Bu, ditunggu sampai 10 menit, pokoknya kan udah gini terus sambil dirangsang taktil, diopo ya, segala macam itu. Ada Bu yang sampai digini-gini kan itu. Iya. Dibalik. Ya. Sebenarnya kalau masih begini saja masih bisa, tapi kalau digini-gini kan nggak bisa. Kalau mau ngerasain taktil itu, ini loh digebui. Sama punggungnya. Terus. kenapa kondisi? Dia menghentakkan paru-parunya sama jantungnya. Oke, ada pertanyaan. Habis ini diapain, Bu? Oksigen. Oksigen dinyalakan ya. Oke, kemudian dia Oksigen oh, oksigennya bisa Makanya ternyata. aku kayak kasar mana Oksigennya habis jalan kesannya. ya. Pasang. Kalau sekarang canggih kok, Berarti sekarang oksigennya nggak pakai gini. Langsung bentuknya kayak sipap gitu, masuk ke hidung. Ya. Tapi bukan ventilator. Kalau ventilator kan di mulut ya. Ini masuk ke hidung. Saya ada gambarnya. Yang namanya ilmu berkembang ya. Iya. Aku tak foto buku. Pengajuanku nanti dapatnya tahun depan kan. Ada pertanyaan di sini? Habis ini kalau misalkan mau pasang saturasi oksigen yang kecil boleh. Oksigen sendiri, kemudian pasang infus nanti untuk rumatan dan sebagainya ya. Di sini tetap kita observasi nanti setelah ini adalah 5 menit kedua tadi. Setelah itu 5 menit kan? Gitu. Gimana apa namanya agar Sudah nangis ya. Kenapa? Nangis. Hah? Sudah nangis. Dan sudah nangis jelas dong lagi. Oh, sudah ya. Kalau belum nangis terus kita kasih Sudah situasi. ya RJP sampai dengan Nangis. sampai dengan dirujuk. Ya mudah-mudahan selamat begitu ya. Tapi biasanya tuh 2 kali ventilasi itu kalau misalkan ini pasti sudah. Meninggal. Kecuali yang kecil sekali baby laser itu nggak harus tunggu nangis, langsung pasang ventilator. Yang kemarin yang bayi kecil kemudian dibungkusi plastik itu loh ya. Iya. Nah itu sudah nggak perlu di momen nggak, itu sudah langsung pasang ventilator, jelas nggak mampu. Yes, ada pertanyaan? Cukup? Oke, saya matikan ya panasnya. Lampunya enggak?